Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 9. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, masih kelanjutan yang materi kemarin. Kita akan membahas tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Oke, kita mulai saja ya. Setelah kalian mempelajari materi yang ada di buku paket maupun di PowerPoint dan sumber-sumber lain yang bisa kalian cari di internet, kita akan coba tampilkan di sini contoh soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Baik, kita mulai saja. Ini adalah contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Tentukan nilai dari 2X1 kali X2 ditambah 5 dalam kurung X1 tambah X2. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Ikuti langkah-langkahnya. Ini adalah persamaan yang ada di dalam soal. X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan lebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Kalian masih ingat nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Ya, berarti A-nya 1. Kenapa 1? Karena di sini tidak ditulis. Jadi kalau koefisien tidak ditulis, berarti nilai koefisiennya ada 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X. Berarti nilai B-nya adalah 6. Selanjutnya untuk C itu adalah nilai konstanta, yaitu bagian dari persamaan yang tidak memiliki variabel. Ya, berarti C-nya ada 8. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke pertanyaannya. Perhatikan di sini pertanyaannya adalah 2X1 kali X2 ditambah 5 kali dalam kurung X1 tambah X2. Perhatikan di sini ada bentuk X1 kali X2. Berarti ini adalah perkalian akar. Kemudian berikutnya ada bentuk X1 tambah X2. Berarti ini adalah penjumlahan akar. Jadi kita akan gunakan rumus-rumus perkalian akar dan penjumlahan akar. Kalian masih ingat rumusnya ya? Kalau mungkin ada yang lupa, silahkan kembali dibuka catatannya atau paket atau penjelasan dari website Moodle yang sudah kalian pelajari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Ya, X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Rumusnya adalah seperti yang ditampilkan di sini. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Kemudian X1 tambah X2 itu min B per A. Nah, nilai C-nya diambil dari sini, A-nya diambil dari sini. Berarti C-nya Bapak ganti dengan 8, A-nya diganti dengan 1. 8 dibagi 1 atau 8 per 1. Berarti nilai X1 kali X2 adalah 8. Kemudian X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. B-nya diambil dari sini. Nilai B-nya adalah 6, min B berarti min 6. Kemudian A-nya diambil, nilainya adalah 1. Betul ya, A-nya 1. Berarti di sini negatif 6 per 1. Jadi nilainya adalah negatif 6. Oke, lanjut. Berarti nilai dari, ya ini kita masuk ke pertanyaannya. Nilai dari 2X1 X2 perkalian, ingat ini perkalian bentuknya, ditambah 5 kali dalam kurung X1 tambah X2. Ya, ini bentuk perkalian berarti kita ambil dari sini ya. Nilai 8 saya masukkan di sini. Untuk menggantikan X1 kali X2 berarti 2 kali 8.
ditambah 5 kali. Nah, ini adalah penjumlahan, berarti diambil dari sini, masukkan ke sini. Berarti 2 kali 8 ditambah 5 kali min 6. 2 kali 8 adalah 16. 5 kali min 6 adalah min 30. Jadi jawabannya adalah min 14 atau negatif 14. Oke, kita lanjutkan kembali untuk contoh yang kedua. Perhatikan contoh kedua. Pertanyaannya adalah, atau soalnya adalah, jika persamaan AX pangkat 2 dikurang 4X ditambah 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 kali X2 sama dengan 5, maka nilai dari X1 tambah X2 adalah, ya, kalau kita perhatikan di sini, persamaan kuadrat yang ada dalam soal itu belum lengkap, karena di sini koefisien dari X kuadrat ini masih dalam bentuk variabel yaitu A. Berarti ini nanti kuncinya harus kita cari lebih dahulu nilai dari A, koefisien dari X pangkat 2. Nah, mencarinya dari mana? Perhatikan di dalam soal ini diketahui X1 kali X2. Berarti ini adalah bentuk perkalian akar. Nilainya adalah 5. Berarti nanti kita menggunakan sifat perkalian akar. Nanti kita akan mendapatkan nilai A. Pertanyaannya adalah X1 ditambah X2. Berarti penjumlahan akar. Baik, kita coba langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, ini adalah persamaan kuadrat awal. AX pangkat 2 dikurang 4X ditambah 10 sama dengan 0. Berarti kita akan mendapatkan nilai A-nya sama dengan A, betul ya? Koefisien dari X pangkat 2. Nilai A-nya sama dengan A. Kemudian nilai B-nya min 4, diperoleh dari sini. Ini adalah nilai B. Terakhir adalah nilai C-nya adalah 10, diambil dari sini. Ya. Kemudian kita lanjut. Dalam soal diketahui X1 kali X2 sama dengan 5. X1 kali X2 sama dengan 5. Maka oke, lanjut. X1 kali X2 sama dengan 5. Padahal rumus perkalian akar adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, berarti ini X1 kali X2 Bapak ganti dengan 5 sesuai dengan nilai yang diketahui. Kemudian C-nya Bapak ambil dari sini. C-nya adalah 10 per A-nya adalah A. Berarti 5 sama dengan 10 per A. Ini adalah persamaan linear biasa ya. Berarti A-nya sama dengan 10 dibagi 5 atau A-nya sama dengan 2. Kita mendapatkan nilai A sama dengan 2. Oke, lanjut. Tinggal kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah X1 ditambah X2. Ya. Nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ya. Min B, B-nya berapa tadi? B-nya sudah diketahui yaitu min 4. Berarti min B berarti min 4. Berarti kan di sini min 4 per A. A-nya tadi berapa? A-nya ketemu 2. Berarti min 4 per 2. Jadi 4 dibagi 2. Jadi hasil terakhirnya adalah 2. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum paham, silahkan diulang kembali ya video ini sehingga nanti bisa kalian pahami penjelasan ini dari awal kembali. Baik, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh nomor 3. Ya, contoh ini yang mungkin agak rumit sehingga nanti penjelasan ini bisa kalian ulang-ulang kembali ya kalau belum paham. Ya, soalnya adalah atau pertanyaannya adalah X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 5 sama dengan 0. Dibuat persamaan kuadrat baru.
Ya, ingat ya, di sini sudah ada persamaan kuadrat atau nanti akan Bapak sebut sebagai persamaan kuadrat lama. Kemudian dibuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah diambil dari persamaan akar dari persamaan lama, tadi akarnya adalah X1, menjadi akar dari persamaan kuadrat baru 3x1 ditambah 1. Jadi di sini nilai dari akar persamaan kuadrat baru itu bergantung dari nilai x1 dari kuadrat lama. Kemudian akar yang kedua adalah 3x2 ditambah 1. Ini juga sama, bergantung pada nilai dari x2 yang diperoleh dari persamaan kuadrat lama. Nah, jadi ini akan langkah-langkah penyelesaiannya akan terbagi menjadi dua, yaitu kita selesaikan dulu persamaan kuadrat lama, kemudian baru nanti kita masuk ke persamaan kuadrat yang baru. Ya, kita masuk ke persamaan kuadrat yang lama. Bentuknya adalah 3x pangkat 2 dikurang x dikurang 5. Berarti nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 1, dan nilai C-nya adalah negatif 5. Selanjutnya, kita akan cari nilai dari jumlah akar. Ini jumlah akar, X1 tambah X2, min B per A. Berarti min B-nya adalah negatif 1, berarti min B berarti negatif 1, atau min negatif 1 per A-nya adalah 3, berarti per 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per 3. Ini adalah nilai dari penjumlahan akar lama. Kemudian yang berikutnya ini adalah perkalian akar X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya kita ambil dari sini negatif 5 per A-nya adalah 3. Ya, berarti nilai dari perkalian akar lama adalah negatif 5 per 3. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat baru. X1 dari persamaan kuadrat yang baru, nilainya adalah 3x1 ditambah 1. Kemudian nilai X2 dari persamaan kuadrat yang baru adalah 3x2 ditambah 1. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 ditambah X1 dikali X2. Tapi ingat, ini adalah persamaan kuadrat baru. Berarti nanti yang dipakai di sini adalah X1 baru, X2 baru, di sini juga X1 baru, di sini juga X2 baru. Ya, kita lanjutkan. Berarti X kuadrat dikurangi X1 baru, berarti saya ambil dari sini. 3x1 ditambah 1. Ditambah X2 baru, berarti saya ambil dari sini. 3x2 ditambah 1. Dalam kurung X ditambah X1 baru, 3x1 tambah 1 kali dalam kurung X2 baru, berarti 3x2 ditambah 1. Oke, lanjut. Kita selesaikan, kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi dalam kurung. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Di sini ada 3x1, ada 3x2. Berarti bisa kita satukan dengan cara mengeluarkan 3-nya. 3 kali dalam kurung X1 dari sini ditambah X2 dari sini. Ditambah di sini ada konstanta 1, di sini juga ada 1, positif dua-duanya. Berarti ditambah dengan 2. Oke, lanjut. Yang berikutnya. 3x1 ditambah 1 kali dalam kurung 3x2 ditambah 1. Nah, ini adalah bentuk perkalian suku 2. Di sini ada 3x1 tambah 1, di sini ada 3x2 ditambah 1. Berarti langkah pertamanya adalah 3x1 kita kalikan dengan 3x2. Jadi hasilnya adalah 9x1x2. Berikutnya 3x1 saya kalikan 1. Berarti hasilnya adalah 3x1. Selanjutnya 1 saya kalikan dengan 3x2. Berarti hasilnya adalah 3x2.
Dan terakhir adalah 1 dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya adalah ditambah 1. Oke, sekarang sudah lengkap, kita sederhanakan dulu. Kemudian nanti kita ganti nilainya menggunakan kuadrat lama, penjumlahan akar kuadrat lama dan perkalian akar kuadrat lama yang ada di sebelah kiri. Oke, kita mulai ya. Berarti X pangkat 2 dikurangi dalam kurung. Di sini ada 3 kali dalam kurung X1 tambah X2. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan akar, berarti saya ganti dengan penjumlahan akar adalah 1/3. Berarti di sini saya tuliskan 3 kali 1/3 ditambah 2 dalam kurung tutup X. Berikutnya 9x1 kali x2. Nah, ini ada bentuk perkalian x1 kali x2. Berarti saya ganti dengan negatif 5/3. Berarti 9 kali dalam kurung negatif 5/3. Ditambah, ya, di sini ada 3x1 ditambah 3x2. Berarti di sini bisa saya pisahkan menjadi 3 kali x1 ditambah x2. Ya, ini adalah penjumlahan akar lagi. Berarti tinggal saya gantikan dengan 1/3. Berarti 3 kali 1/3 ditambah dengan 1. Terakhir adalah angka 1 ditambah 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung X pangkat 2 betul 3 kali 1/3 hasilnya 3/3 atau 1 ditambah 2 berarti negatif 3x. Kenapa negatif? Di luar ada tanda negatifnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 9 kali negatif 5/3. Berapa hasilnya nih? 9-nya saya bagi 3 berarti hasilnya 3 dikali negatif 5 berarti negatif 15 ditambah 3 kali 1/3 hasilnya adalah 3/3 atau 1 ditambah 1. Berarti saya ulang lagi, yang ini hasilnya negatif 15. Kemudian yang di tengah, suku yang di tengah ini hasilnya adalah 1. Terakhir adalah 1. Nah, tinggal kita gabungkan. Berarti X pangkat 2 dikurangi 3X. Ini 3 kali 1/3 itu 1 ditambah 2 berarti 3x. Kemudian terakhir di sini adalah negatif 15 ditambah 1 ditambah 1 berarti negatif 13. Oke. Jadi jawabannya persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang 3x dikurang 13 sama dengan 0. Ya. Demikian untuk pembahasan contoh-contoh soal dari sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.